Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua ya untuk logika matematika. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa reguler dan karyawan semester 1. Oke, di sini Pak In akan menjelaskan teori dulu, kemudian kita akan praktikum. Nah, untuk teorinya tentang logika matematika, mulai dari pengertian ya, untuk logika matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Nah, jadi bukan hanya di ilmu komputer, tapi nantinya itu akan terpakai di dunia nyata kalian ya. Kalian itu harus berpikir logis dalam hal apapun. Misalkan dalam dunia kerja, atau kemudian dalam berdagang, berbisnis ya. Nanti kalian harus logis menentukan resiko ya, peluang, bahkan peluang masuk surga. Itu harus logis ya. Jadi agama juga harus logis juga ya. Nah, kayak yang kedua, logika matematik adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Ini pernyataan ya. Kalian harus paham yang mana pernyataan dan yang bukan pernyataan. Atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, sebenarnya untuk logika matematik ya kalian itu nggak usah diajari ya, karena memang secara fitrah kita ini sudah punya logika. Nah, ini adalah materi yang akan disampaikan, tapi nggak semua ya. Untuk penarikan kesimpulan ya, untuk silogisme, modus ponens, modus tollens, ini nanti materinya terpisah. Untuk pertemuan kali ini Pak In akan ke sini pernyataan majemuk dan masuknya ke sini ke disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi dan ingkaran. Baik, pernyataan ya. Yang pertama pengertian dulu. Pernyataan itu kalimat bernilai benar saja atau salah saja. Nah, tidak sekaligus kedua-duanya, enggak ya. Pernyataan disebut dengan juga kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka itu bukan pernyataan. Jadi kalimat terbuka itu ada si X-nya ya, yang mungkin mempengaruhi nanti hasilnya benar atau salah. Kalau kalimat tertutup itu sudah jelas benar atau salah. Contoh ya, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Satu ya, 5 adalah bilangan prima. Benar tidak? Bilangan prima itu dia itu habis dibagi 1 dan habis dibagi oleh dirinya sendiri. Oke, benar ya. Jadi 5 itu nggak akan bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali angka 1 dan angka 5. Nah, ini pernyataan ya. Benar, 5 adalah bilangan prima. Empat belas merupakan bilangan kelipatan 5. Ya salah ya. Nah, kalian juga kan kalau nggak usah diajarin kan pasti sudah bisa menerka ya. 14 itu bilangan kelipatan 5. Salah ya. Nah, ini memang pernyataan, dua-duanya pernyataan ini. Cuman ini yang ketiga, siapa yang tidak mengerjakan PR? Dari Pak In. Ya, ini bukan pernyataan ya. Mungkin benar, mungkin salah gitu kan. Nanti Pak In akan melihat ya, siapa yang ngerjain dan siapa yang nggak ngerjain. Lambang pernyataan, nanti kalau misalkan ditulis secara manual di buku catatan, itu P, Q, R, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan ditulis di Microsoft Excel juga sama, memakai huruf kecil, P, Q, R, dan seterusnya. Nah, nilai kebenaran pernyataan itu bisa benar atau salah dengan huruf besar. B besar, S besar. Kayak contoh, Bogor adalah kota hujan. Nah, tulisnya B besar ya, B besar, benar. Sekarang kita masuk ke ingkaran atau negasi atau tidak. Lambangnya itu ada tilde gitu ya. Ini tilde yang ini nih. Jadi stripnya bergelombang tilde atau ada aksen di atas ya. Ada garis di atasnya.
Atau nanti kita ke bahasa pemrograman dengan tanda seru ya, jadi agak beda-beda ya. Dibacanya itu bukan atau tidak. Contoh, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. P itu 2 plus 5 sama dengan 7. P itu adalah pernyataan ya. 2 plus 5 sama dengan 7. Ini adalah pernyataan benar. Nah, sekarang kita negasikan. 2 plus 5 tidak sama dengan 7. Nah, jadi agak-agak aneh juga ya. Jadi kan yang pernyataan yang di atas ini nilainya benar, dan kalau dinegasikan jadi pernyataannya salah. Ya, kamu salah ya. 2 plus 5 tidak sama dengan 7, itu pernyataan salah. Nah, tidak benar ya. Semua pelajar berbaju putih. Nah, ini negasinya tidak semua pelajar berbaju putih. Baju kalian warna-warni ya, pelangi. Nah, beberapa pelajar tidak berbaju putihnya, gitu aja lah. Jadi ada beberapa ingkarannya, gitu ya. Boleh di mana aja, boleh di awal, boleh di tengah-tengah. Tabel kebenaran, nah kalian pasti sudah paham gitu ya. Kalau benar jadi salah, kalau salah jadi benar. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan majemuk. Nah, ini dia. Yang akan Pak Ain jelasin yaitu pertama disjungsi atau or. Untuk contohnya, jika A, huruf mutu ya. Jika A atau B atau C, maka lulus ya. Masih bisa lulus gitu ya. Selainnya tidak lulus. Ya, nggak bisa ngambil skripsi. Konjungsi, jika input A dan input B integer, maka lakukan aksi hitung. Ya, jadi harus dua-duanya integer ya. Kalau misalkan A ditambah 5 jadi berapa ya, nggak tahu ya. Nah, implikasi, misalkan jika hari ini hari Ahad, maka sekolah libur ya. Mungkin saja hari lain juga libur. Mungkin saja ya, misalkan hari libur nasional, kan itu bukan hari Ahad ya, itu hanya sekedar implikasi saja. Beda dengan diimplikasi, ini harus benar-benar sangat tepat ya. Mahasiswa bisa ambil KRS jika dan hanya jika telah membayar biaya kuliah. Jadi ini adalah sebuah kondisional yang tidak mungkin diganggu gugat gitu kan. Memang harus bayar kuliah dulu gitu kan. Nggak ada cara lain untuk ambil KRS. Nah, ini tabel kebenaran. Nah, untuk disjungsi atau or gitu ya. Jika benar atau benar, maka benar. Jika benar atau salah, maka hasilnya benar. Ya, pilih aja salah satu ya. Tapi kalau kedua-duanya salah atau salah, maka salah. Itu dibacanya ya. Nah, untuk implikasi dan biimplikasi ini hanya baris ketiga, ini yang beda ya. Kalau implikasi ini awalnya salah dan kedua ini benar, maka jadi benar. Kalau biimplikasi ini jadi salah. Nah, nantinya kita harus lihat contoh ya, bedanya dari implikasi dan biimplikasi. Kalau biimplikasi ini bersyarat ya. Bersyarat dan memang tidak bisa diganggu gugat syaratnya ini. Oke, untuk materi itu aja. Kita coba langsung masuk ke praktikum. Praktikum yang sesuai dengan DIPA Joiner. Ini dia untuk list sesi. Untuk yang pertama ini ada 4 latihan. Latihan 1 kalian pasti sudah tahu ya. Untuk latihan kedua, kita lihat latihan kedua. Kalian disuruh install VS Code. Nah, Epcom masih punya komputer ya. Usahakan ya kalau punya komputer ya. Silakan install VS Code, buat file baru, apa aja, ketik nama kamu dan NIM. Print screen, upload ke sini. File mentah, cari jadi Google, download VS Code. Oke, kita copy, kita paste, download VS Code, masuk sini. Dan silahkan dipilih sesuai dengan OS-nya.
Kalau misalkan pakai Windows yang ini ya. Kalau pakai Mac silahkan pakai ini. Kalau pakai Linux ya mangga aja ya. Tapi siapa yang pakai Linux ya? Kalau Pak In juga pakai Windows nih. Tuh Pak In pakainya Windows X64. Pakainya yang user installer. Ini yang ini nih ya. Nah, tuh kan. Nah, kalau Pak In kan sudah ada nih, berarti di cancel aja. Nah, Pak In sudah ada nih. Ini dia nih, Visual Studio Code. Klik. Nah, ini saya akan bikin file baru, Ctrl N lah gitu ya. Nama Solihin. Name 1111 print screen. Print screen, full screen mode, klik ya. Kemudian kita masuk ke mana nih? Oh, sniping tool di sini ya. Nah, masuk sini. Yang penting gimana caranya bisa ke print screen lah, udah gitu aja lah. Kalau mau dipotong juga boleh lah ya, potong ya. Nah, potong cuma cuman butuh ininya doang nih. Bukti kalian punya VS Code. Oke, simpan, enter lah, segitu, kemudian disimpan. Simpan di terserah kamu ya. Ini di download lah. Sini misalkan ini adalah latihan 2. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, balik lagi ke Dipa Joiner. Sini latihan 2 dan diupload ke sini. Nah, klik browse. Yang mana tadi itu di download latihan 2. Wah, ekstensinya harus JPEG ya. JPG. Ah, berarti salah nih. Kita ulang nih, kita ulang ke sini. Nah, ini klik file save as. Mana sih filenya ya? Klik kanan, save as. Oh, diklik kanan, sini klik kanan, save as. Dan ininya harus JPG ya, JPG nih. Nah, di download dah di sini. Latihan 2 JPG, save. Close. Nah, sekarang kita browse lagi. Nah, ada sekarang ya, latihan 2. Kemudian open, upload. Nah, ini berarti kamu sudah mengerjakan. Nah, tapi belum diverifikasi oleh Pak In. Yang 200 learning point ini belum bisa ditambahkan ke rekap nilai kamu ya, belum bisa. Nanti tunggu aja Pak In memverifikasi. Biasanya ya mungkin besoknya, ya mungkin Pak In lagi nggak sibuk pada saat itu juga ya. Oke, ini karena memang Pak In sendiri, kamu boleh hapus latihan. Oke, hapus lagi lah, punya memverifikasi diri sendiri enggak ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 3. Latihan 3 itu tentang github.com. Nah, ini opsional, tapi sangat disarankan ya. Karena ya namanya juga mahasiswa komputer ya, harus tahulah tentang github.com. github.com sign up ya, atau ya ini nih sign up. Sign up dan sini butuhnya tuh email. Welcome. Nah, ini email ya. Jadi kalau Pak In itu nggak pakai email, tapi dulu banget nih. Yes. Nah, silakan next, continue sampai berhasil. Kalau Pak In kan sudah ada nih. Tuh, Pak In tuh nggak pakai email, cuman pakai username dulu gitu ya. Sekarang nggak bisa. Sign in. Nah, ini GitHub-nya Pak In. Pak In cuman butuh ada foto kalian dan nama kalian. Ini dia di screenshot ya. Silakan di
pakai ini sniping tool, new, ininya aja. Nah, habis itu disimpan, klik kanan, save as. Jangan lupa ininya JPEG dan disimpan terserah. Latihan 3. Save. Nah, habis itu upload. Di sini. Latihan 3. Upload. Sekarang kita masuk ke latihan 4. Nah, yang ini disuruhnya tuh install Git SCM. Oke, sekarang kita cari Git SCM. Download Git SCM. Nah, ini masuk sini ya. Download. Pilihnya yang ini aja nih. Download for Windows. Klik. Pilih yang 64 ini ya, yang ini nih. Nah, karena Pine itu pakai Windows 10. Klik. Oke, karena Pine sudah ada itu ya di komputer Pine, cancel saja. Kita buka command prompt. Nah ini dia nih command prompt. Ketik git //version. Nah, jangan lupa di sini ada spasinya ya, git spasi //version. Enter. Nah, versi Pine 2.35 Windows bla bla bla. Nah, jadi untuk versinya pasti beda-beda ada ya dengan yang terbaru. Seperti biasa di screenshot. Nah, begini silahkan diupload ke Dipa Joiner. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 5 yang ini. Ini disuruhnya berkenalan dengan JavaScript. Oke, kita mulai kenalan dengan JavaScript. Bukalah Notepad atau VS Code, lalu buat file HTML berisi sebuah tombol. Ketika tombol diklik, maka harus menampilkan nama. Screenshot, upload ke sini. Ya. Nah, kalau misalkan kalian belum install VS Code, buka saja Notepad, ya, Notepad. Nah, ini dia Notepad. Buat sebuah tombol, ya. Tombolnya itu kita tandai dengan button. Nah, ini button, tapi di dalam button itu harus diakhiri dengan end button. Nah, di dalamnya kita kasih caption atau judul. Misalkan klik saya. Nah, gitu ya. Terserah berarti ya, bebas ya. Pokoknya kalau ini harus benar ya, nulisnya ini benar, harus benar nih. Ini penanda bahwa ini adalah button. Ini adalah akhir penanda button. Kita save. Nah, save. Misalkan kita bikin folder ya, di drive D, misalkan latihan Mavi. Nah, ini, dan kita klik di sini latihan 5.html. Nah, kemudian save. Nah, ininya boleh dipilih all files saja ya, all files ya. Save. Dan kita lihat di folder kita di sini di drive D, latihan Mavi, latihan 5. Nih, sudah ada ya. Ini tipenya pastikan Firefox HTML dokumen. Nah, ini berarti sudah benar. Double klik. Nah, hasilnya kayak gini ya. Klik saya.
posisikan ini di sebelah sini. Nah, ini perintahnya itu ketika klik saya, ini akan harus muncul name dan nama kamu. Oke, yang paling simpel adalah memakai on click sama dengan tanda petik gitu ya. Nah, kemudian alert dan memakai tanda kutip. Halo, nama saya Iin Solihin. NIM 11111111. Oke, sudah begitu saja ya. Nah, kita reload yang ininya, klik saya, klik. Halo, nama saya Iin Solihin, NIM sekian. Udah itu aja. Tinggal di print screen. Habis di print screen yang full aja lah ya, full screen. Jadi biar kelihatan ini kodenya dan ini hasilnya. Nah, ini buka dengan sniping tools katanya ya. Mana ini snipingnya nih. Nah, udah jadi. Ini klik kanan di save as dan kita simpan, terserah mau di mana ya. Ini jangan lupa ini harus JPG latihan 5. Save. Oke, nah habis itu tinggal di upload. Kalau upload gampang kan? Nah, di sini Pak akan menjelaskan apa itu JavaScript. Nah, kode ini adalah kode JavaScript. Kalau ini kan string ya, kalau ini kan string, bebas aja terserah mau JZZ atau apa masalah ya. Ini adalah salah satu fungsi dari JavaScript. Ini kita kenalan dengan JavaScript di sini. Dan JavaScript ini masih inline, satu baris dengan tag HTML. Sekarang kita masuk ke latihan 6. Ya, kita buka latihan 6-nya yang ini dia. Untuk latihan 6 ini levelnya agak diturunkan ya. Yang awalnya ada select ini jadi enggak ya. Kalau mungkin kalian sudah baca-baca ya tentang latihan 6, di sini jadi Pak ini sudah mengubahnya. Cuma buat 2 input, 1 label untuk operasi tambah, 1 tombol dan 1 komponen label untuk hasil. Tombol digunakan untuk melakukan aksi tambah, komponen span untuk hasil, bukan span tapi label ya, komponen hasil. Jadi ini hapus ya, hapus saja ya. Jika A N, nah, di sini ada konjungsi, jadi kita akan menerapkan konjungsi. Jika input A and input B integer, maka lakukan aksi hitung. Oke, nanti kita akan belajar juga tentang logic error dan belajar tentang karakteristik tipe data di JavaScript. Nah, sekarang kita akan coba buka notepad-nya. Notepad. Dan perintah ini kita coba blok, kita copy, kita paste, dan kita save as menjadi latihan 6 ya. Latihan 6. Tapi jangan lupa di sininya harus all file dan ininya harus .html. Kita save dan sekarang kita buka. Nah, udah ada ini latihan 6. Double klik. Hasil isinya sama. Sekarang kita posisikan untuk hasil sebelah kanan dan untuk kodenya sebelah kiri. Oke, kita batasi dengan horizontal line atau HR. Nanti akan muncul di sini HR. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah 2 input
satu label operasi tambah. Berarti ini operasi tambahnya di tengah ya. Ini input. Kita buat input tag. Dan input tag tidak perlu ada and input kayak gini ya. Ini nggak usah. Cukup begini saja. Atau kita kasih, nah begini saja ya. Ini input. Kemudian di tengahnya ada label. Kalau label itu harus ada and label. Labelnya apa? Itu label tambah. Dan setelah label tambah, di sini ada lagi input. Maaf. Nah, begini. Satu tombol. Yang ini satu tombol. Kita buat tombol. Button. Hitung. Captionnya hitung. And button. Oke, sekarang kita tambah satu lagi. Label. And label. Hasil udah gitu aja lah ya. Simpan. Kita lihat. Nah, kayak gini. Input 1 ditambah input 2. Hitung. Jadi hasilnya berapa. Nah, sekarang ini kan ini kode ya, kan yang namanya kode biasanya kan rumit lah istilahnya bagi pemula, tapi enggak lah ya. Makanya sekarang kita harus buka VS Code, sangat disarankan ya untuk teman-teman install VS Code. Nah, ini dia VS Code, tampilannya masih blank. Welcome, close aja. Sekarang kita cek. Untuk extension sangat disarankan untuk mengecek extension di sini, dan kawan-kawan ketik saja prettier, pretty saja ya, pretty. Nah, ada nih prettier kode formatter. Biar apa? Biar lebih cantik gitu ya untuk kode-kodenya ya. Dan sini untuk kode JavaScript udah support. Oke, silakan diinstal ya. Kalau ini PyIn, ini sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall kayak begini, ya udah biarkan saja, close saja ya. Nah, sekarang kita akan buka file kita. Kita nggak pakai notepad lagi ya, karena emang cuma hitam putih, kayaknya nggak enak lihatnya ya. Kita close. Kita buka ini latihan 6. Bisa klik kanan, open with Visual Studio Code ya. Atau bisa klik kanan, show more, open with code, atau juga bisa di drag. Di drag saja ke sini, buka ke sini. Nah, sekarang lebih enak dipandang ya. Ini ada warna-warnanya. Untuk menyembunyikan sisi sebelah kiri, tekan saja Ctrl B. Mau munculin lagi, Ctrl B lagi ya. Di sini ada Explorer, melihat folder-folder yang sedang dibuka, tapi nggak usah lah. Ctrl B saja biar sembunyi. Untuk zooming itu tekan Ctrl mouse, nggak bisa. Ctrl plus ya, atau Ctrl sama dengan. Nah, ini untuk memperbesar. Ctrl sama dengan. Kalau untuk memperkecil, Ctrl min, Ctrl min, Ctrl min. Nah, kalau untuk biar wrap itu dilipat ya, berarti Ctrl J ya, Ctrl Shift. Apa ya? Lupa lagi. Udah nggak apa-apa lah, tetap gini aja lah. Sekarang kita lihat hasilnya ini ya hampir sama. Nah, sekarang ini untuk jika input A dan input B integer, maka lakukan aksi hitung. Berarti dari sini ya. Ini tombol ini klik, berarti dia tuh on, klik. Nah, di sini button ini
to on klik sama dengan kita hitung. Kurung buka, kurung tutup. Yang menandakan di sini bahwa dia itu adalah sebuah aksi atau function. Nah, habis itu kita di bawahnya kita buat script. Nah, ini otomatis keluar end script, kemudian enter. Nah, kita ketik di sini di bawahnya ya. Function hitung. Nah, kemudian di sini ada kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, enter ke bawah. Jadi strukturnya seperti ini. Ini function hitung kurawal, kurung buka, kurung tutup, kurawal, dan ini adalah kode kita di sini. Ya, kode kita di sini. Nah, kalau di depannya ada slash, ini artinya ini adalah komentar. Ini komentar. Ini bukan ya, kalau mau jadi komentar, nah jadi slash begini. Ini nggak akan atau diabaikan sama JavaScript. Sekarang kita coba alert saja, alert sedang melakukan proses itu. Nah, gini aja, simpan, dan kita coba reload dan klik hitung. Nah, sedang melakukan proses hitung. Oke. Nah, berarti hitungnya dari mana? Berarti dari sini ya. Kan A ditambah B hitung. Proses hitung ya, belum ada aksinya ya, baru hanya sekedar ini saja. Tapi jangan lanjut ke video selanjutnya sebelum kalian bisa seperti ini, klik hitung sedang melakukan proses hitung. Kalau belum bisa tanya teman ya. Nah, ini alat ini kita matikan saja, Ctrl slash nanti otomatis jadi begini. Nah, ini kita hapus, Ctrl Shift K, ini juga Ctrl Shift K untuk menghapus sebaris. Sekarang kita buat sebuah variabel let input 1 sama dengan dokumen get elemennya besar ya, E-nya besar ya, get element by ID. Nah, di sini sudah ada opsi-opsinya ya, tinggal klik saja ya. Get element by ID yang paling atas ini, klik. Nah, ini sudah tanda hijau, artinya dia itu sebuah function. ID-nya yang mana? ID-nya misalkan sama saja ya, input 1. Input 1 dot value. Nah, ini ya, enter ke bawah. Sekali lagi, kalau misalkan terlalu besar, tekan aja Ctrl Min. Nah, kayak gini. Let input 1 sama dengan dokumen dot get element by ID input 1, dan kita ambil nilainya. Dan sana kita tidak memakai alert lagi, kita coba memakai console.log input 1. Apa yang isi dari input 1 ini ya, kita simpan dan kita reload dan kita klik hitung, klik. Nah, kalau tadi kan memakai alert ya, alert sedang proses hitung. Kalau sekarang memakai console log input 1. Nah, kita pengen nih input 1 berapa nih? Ini kan ketahuan nih A ya. Tapi kata si JavaScript ini bacanya apa? Nggak ngerti ya. Kita coba lihat via inspect. Nah, yang ini inspect. Nah, di sini ada inspektor, ada konsol, ada debugger, ada bla 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 bla. Kita pilihnya konsol. Kalau misalkan posisinya sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini
Kayaknya pilih ini aja ya. Tuh, ini posisinya mau sebelah mana? Ini posisi left. Ini posisinya kalau ini ya bottom berarti ya. Terserah. Nah, ini katanya ada error ya. Tipe error dokumen get element by ID bla 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 is null. Nggak ada katanya ya. Kalau null itu artinya nggak ada. Nah, karena tidak ada, maka kita harus cek. Input 1 ini nggak ada katanya. Iya benar, nggak ada. Kenapa? Karena kita belum ngasih nama ke input ini ya. Ini kan input 1, ini input 2 ya, masih bingung ya. Jadi si program JavaScript-nya tuh kita kasih ID. ID ini sama dengan input 1. Nah, sekarang kita simpan dan kita reload dan kita klik hitung. Nah, sekarang muncul ya. Keluar nih, ini A, ini juga A. Kalau bisniskan ini X, hitung. Ini keluar X. Kalau ini 1 2 3, hitung, ini keluar 1 2 3. Oke, sekarang kita tambahkan di sini LED. Kita ambil input 2, tekan saja Alt, Shift, kemudian panah ke bawah. Nah, biar untuk mengcopy satu baris. Ini kayak Microsoft Word ya, di garis merah di bawah ya. Artinya itu error. Ya, ini nggak boleh double ya. Ini harus input 2. Ini juga input 2. Nah, ini juga input harus dikasih ini ID sama dengan input 2. Nah, kayak gini. Ini juga console log, koma, input 2. Simpan. Dan kita reload. 1 2 3 ditambah B, hitung. Nah, dia keluarnya ini 1 2 3. Ini B, input 2. Misalkan ini 5 6, hitung. Ini 1 2 3, ini 5 6. Ini kita belum melakukan perhitungan ya. Nah, kita akan coba buat sini let hasil sama dengan input 1 ditambah input 2. Nah, dan kita coba console log apa hasilnya. Hasil. Simpan. Kita lihat, reload, hitung. Loh, kok malah 1 2 3 5 6. Kok ini malah disambung ya? Kenapa ya? Oke, kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu dan kita coba tampilkan ke sini. Hasil ini. Jadi label ini kita harus beri ID, yaitu hasil. Nah, kayak gini. Dan sekarang kita akan coba dokumen dot get E-nya besar ya. Get element yang ini nih, get element by ID hasil dot inner HTML. Nah, ini inner HTML, HTML-nya besar, klik aja. Sama dengan hasil. Kita simpan. Kita reload. Dan kita coba klik hitung. Nah, ini error ya. Kenapa nih? Dokumen get element by ID bla 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 is null. Nah, latihan 6 line 19 nih ya. Latihan 6 line-nya 19 kolom 14. Berarti di line ke 19 kolom ke 14. Ini dia nih. Yang ini katanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini ID hasil ini tidak sama dengan hasil ini. Kenapa? Apa bedanya? Ini hak kecil, ini hak besar. Kita harus samakan hak kecil saja. Kalau kita simpan, kita coba reload, dan kita klik hitung.
maka hasilnya 1, 2, 3, 5, 6 ya. Nah, gitu ya. Jadi ini disebutnya logic error. Kenapa disebut logic error? Apa bedanya sih dengan syntax error? Kalau syntax error itu yang kayak tadi. Misalkan ini H besar, simpan. Ketika di reload, ya hitung. Ini adalah syntax error. Kalau syntax error, itu si browser tahu dan ngasih errornya apa. Ya. Tapi kalau misalkan ini logic error, hitung, hasilnya ada, keluar gitu. Tapi kan ini error. Dan browser ini menganggapnya benar. Nah, inilah logic errornya. Nah, berarti ini harus dicek dulu ya, yaitu dengan N. Jika input A, N, input B integer, maka lakukan aksi hitung. Jika tidak, ya jangan ya. Jangan ditampilkan di sini. Nah, kita coba misalkan sini. A ditambah 56 hitung jadi A 56. Ini kan seharusnya tidak boleh ya. Nah, berarti kita harus cek. Ini si input ini masih berupa string. Nah, kita coba di sini type of ya. Di depan itu. Type of. Apa sih tipe dari input 1? Nah, kita ketik di sini type of. Apa sih tipe dari input 2? Kita simpan. Nah, kalau hasil tipenya ya pasti string ya. Nah, kalau misalkan dia nya string. Kita lihat di sini, kita klik dan enter. Misalkan di sini A, di sini adalah angka 2. Nah, kita tahu bahwa angka A ini bukan integer, kalau 2 ini integer. Klik hitung. Nah, katanya ini string. Ini juga string. Nah, kok kenapa dianggap string? Kayak ini misalkan 5. 5 tambah 2, hitung. Kok malah jadi 52? Nah, kenapa? Karena JavaScript menganggap bahwa 5 ini adalah string. Huruf, ya, bukan angka. Ini huruf katanya. Ini juga huruf. Nah, kok kenapa jadi begini gitu ya? JavaScript, apakah JavaScript ini error apa gimana ya? Nah, sekarang kita akan coba parse ya. Input 1 ini kita parse dulu. Input 1 sama dengan parse. Kita ambil integernya saja dari input 1. Nah, kayak gitu. Untuk input 2 juga sama, alt shift panah ke bawah. Kita ubah yang ini. Input 2, parse di input 2. Dan sekarang kita simpan. Dan kita coba reload. Hitung. Tuh, jadi 7 ya. Nah, kita lihat di sini not a number ya, karena memang A itu bukan number. Jadi kita harus cek dulu ya. Jadi ini ya, jika input A dan input B itu integer, maka lakukan aksi. Jika tidak, maka gagalkan ya, inputnya invalid. Kita harus cek dulu di sini. If is none ya, is none. Nah, ini nih. Is not a number. Jika is none, is not a number dari input 1. Nah, berarti di sini ada not ya. Is not a number input 1. Maka error kan? Atau ya ada or. Is none is a number dari input 2. Maka misalkan di sini hasil ya, hasil sama dengan error. Nilai input invalid.
else. Nah, ini ke atasin. Nah, ini let-nya dihapus ya. Kita tulisnya di sini. Let hasil. Nah, sekarang jadi begini. Karena di sini di bahasa pemrograman JavaScript input or and gitu ya. Ini tidak ditulis seperti ini. Tapi ada penulisan khusus ya. Kalau untuk or itu adalah seperti ini. Nah, ini or. Nah, ini benar ya. Tapi di sini perintahnya itu memakai and atau konjungsi. Berarti kita coba ini jadi negasikan. Jika, ini berarti ini dibacanya jika input ini adalah sebuah nomor, ini kan ini not, ini juga not ya. Maka ini berarti nilainya true. Jika input 1 adalah nomor dan kita harus memakai kata dan di sini and not is none. Jadi kan tadi kalau is none itu kan yang jadi error ya, yang bikin error. Jangan is not a number input 2, maka hasil ini jika tidak, oh berarti yang atas ya harus dibalik ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Jika dan, maka lakukan aksi hitung. Nah, hasil input 1 tambah input 2. Jika tidak, ya hasil nilai inputnya invalid. Nah, untuk and dalam bahasa pemrograman JavaScript ini harus diubah menjadi ampersand ampersand. Nah, ini artinya and. Kita simpan dan kita coba lihat reload, hitung, nilai input invalid. Tapi kalau misalkan dua-duanya benar, misalkan ini 7 ditambah 7, hitung menjadi 14. Ya, untuk kodenya cukup segini aja. Silahkan dicoba ya teman-teman. Untuk besar kecilnya ini untuk JavaScript ini berbeda ya. Jadi untuk I kecil dan I besar berbeda ya. H kecil dan H besar juga berbeda. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-7. Nah, ini dia L7, buka di tab baru, dan perintahnya bikin satu input, nilai akhir, satu tombol. Nah, untuk label hasil, jika input lebih besar dari 85, maka A. Jika ini itu bla bla bla, jadinya ada atau ya. Atau maka lulus, lainnya tidak lulus. Oke, sekarang kita buka ininya. Ini latihan 6 terdahulu. Kita save as, kita close aja. Kita buat file baru ya. Ini latihan ke berapa nih? 7. Kita simpan saja dulu nih, simpan. Latihan MAPI dan di sini latihan 7. Nah, ini apa ya? HTML. Nah, videonya ini. Latihan 7, ininya HTML. Save. Nah, sekarang kita buat satu input untuk nilai akhir. Input. Tekan tab ya. Ini ada input, tekan tab. Ada tipenya, katanya teks. Kita ubah jadi number. Dan kita butuh satu tombol aksi. Misalkan aksinya cek ya. Button, tekan saja tab. Misalkan cek. Kita simpan dan kita coba buka. Latihan 7. Nah, ini ya. Ini akan berubah tipe sesuai dengan type-nya. Ini kita coba type-nya number. Tapi untuk
beberapa browser, ini Firefox, ini masih bisa di begini ya. Cuma kalau untuk ini untuk Chrome kayaknya sudah nggak bisa. Nah, ini memakai Chrome ASDF ini udah nggak bisa. Harusnya menginput ya nomor saja. Ini nggak bisa. Ini Payen memakai Firefox masih begini bisa, no problem ya. Number misalkan 1, 2, nilainya 12, cek, belum keluar ya. Ya ceknya harus gimana nih? Ceknya itu berarti harus jika input, nah di sini, ya kita copy, paste di atasnya, dan kita kasih HR, simpan, kita balik lagi ke sini, reload. Nah ini jika input lebih besar dari 85 maka A, jika input 70 maka B, dan seterusnya. Jika A, B, C maka lulus, selainnya tidak lulus. Oke, keterangan berarti di bawah ya. Kita buat pakai div saja. Div keterangan titik 2, dan kita buat sebuah label aja ya. Label, oh ini ada for, nggak usah. Misalkan di sini tanda tanya. Nah, kita lihat reload. Keterangan tanda tanya, berarti kita harus mengubah ini. Ini 112 cek. Ini 87 cek. Berarti ini sebelum keterangan ini harus ada huruf mutu ya. Kita coba alt shift panah ke bawah. Huruf mutu. Huruf mutu nggak tahu berapa. Ini kita coba reload. Nah, kita huruf mutunya apa ya? A, B, C nggak tahu berapa. Nah, keterangannya gimana? Nah, sekarang untuk huruf mutu, ini untuk label ini kita berikan ID. Ini adalah HM, misalkan ya, HM jangan panjang-panjang, bikin bingung. Ini ID-nya sama dengan cut saja. Dan ini ID-nya misalkan N nilai akhir ya, NA nilai akhir. Nah, gini aja ya. Yang gampang diingat lah, nilai akhir berapa, ini HM huruf mutu keterangan. Cek. Nah, untuk button ini ketika on kliknya harus ngecek. Cek kurung buka, kurung tutup. Nah, sekarang di bawah kita buat script. Kita buat function cek. Kurung buka, kurung tutup. Kurang buka, enter. Kita dapatkan nilai akhir ini. Let nilai akhir sama dengan dokumen dot get E-nya besar, get element by ID. Kemudian ini ada NA sama ya, nilai akhir dot value. Kita console log dulu. Console dot log dari NA. Simpan. Dan kita coba lihat ya. Nah, reload. 87 cek. Dan kemudian kita inspect. Lihat di konsol. Nah, ini 87 keluar ya. 12 cek. 12 oke. Knob berjalan normal. Nah, sekarang kita coba errorkan ketika huruf A, C. Oh, empty string katanya. Nggak ada empty ya, karena memang ini tipenya adalah number. Sekarang kita coba parse. Nah, nilai akhir sama dengan parse integer, karena kita hanya butuh nilai integernya saja.
NA ya. Kemudian kita cek lagi dengan isna ya. Isnan. Nah, ini jika is not a number NA, maka dokumen dot get element atau HM aja ya. HM sama dengan tanda tanya. Kemudian keterangan juga tanda tanya. Else jika bernilai ya, ini jika bernilai ya, ini si nilai akhirnya bernilai. Jika bernilai maka if. Nah, berarti yang atas yang ini nih. Jika NA lebih besar dari 85 maka A. If NA lebih besar sama dengan 85 maka huruf mutu sama dengan A. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 70 maka huruf mutu B. Else if jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60 maka huruf mutu sama dengan C. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 40 maka huruf mutu sama dengan D. Jika tidak maka huruf mutu sama dengan E. Nah, ini untuk huruf mutu dan keterangan harus didefinisikan di awal. Let huruf mutu dan let apa tadi? Keterangan. Nah, keterangan. Simpan. Nah, setelah di sini terus kita cek di bawah if. Nah, ini berarti yang atau-ataunya nih, jika atau jika AM sama dengan A atau or ya. HM sama dengan B, ini hati-hati ya, sama dengan itu artinya double sama dengan ya kalau di bahasa pemrograman. Or HM sama dengan C, maka keterangan sama dengan lulus. Else tidak lulus ya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan ke sini, ke elemennya, dokumen dot get E-nya besar. Nah, get element by ID untuk AM dot inner HTML yang ini sama dengan HM. Copy ke bawah. Untuk keterangan juga sama, diisi dengan keterangan. Ini kita hapus aja, kita simpan, dan kita coba reload. Dan ini katanya ada bla 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 latihan 7
baris 33. Nah, yang ini nih, ya. Baris 33, ini untuk OR atau disjungsi. Dalam bahasa pemrograman ini tidak diketik OR, ya, tapi memakai tanda begini. Ini juga sama, ini tanda begini. Oke, simpan. Nah, sekarang kita coba reload dan kita cek. Nah, tidak lulus dan ininya masih tanda tanya, ya. Kenapa? Karena masih masuk ke sini. Nah, ke sini masuknya. Nah, sekarang kita coba cek lagi memakai 12. Cek. Nah, sekarang muncul huruf mutu E. Kita cek lagi 45. Cek. Nah, huruf mutunya D. Kalau misalkan 97, cek A dan dia lulus. Oke, ini adalah untuk praktikum logika matematika ya, memang ya. Ini adalah penerapannya. Simple aja kayak begini, pasti kalian bisa lah ya. Sekarang kita masuk ke latihan ke-8. Kita buka. Latihan 8 disuruh ingkaran atau not ya. Ini katanya buat satu select dengan opsi sudah bayar dan belum bayar. Satu tombol dengan caption ambil KRS. Jika belum bayar maka tombol disable, sebaliknya enable. Dan muncul alert Anda boleh KRS. Oke, kita copy saja. Yang ini copy. Dan kita ke sini, ini latihan 7 ya. HTML. Kita save as aja ya. Kita save as. Klik kanan save as mana ini? Klik yang ini, file, save as. Menjadi latihan 8. Ini Ctrl A, hapus semuanya. Dan paste. Simpan. Sekarang kita lihat dari browser sini, udah ada latihan 8, buka. Posisikan sebelah kanan. Kode sebelah kiri, perbesar, kita geser segini, kita kasih horizontal line, kita buat sebuah select, ini butuh name, butuh ID, kita nggak perlu name, kita perlu ID saja. Ini misalkan status bayar, dan di dalamnya status bayar ini ada optionnya nggak usah ada value, optionnya misalkan ini sudah, dan yang keduanya belum. Simpan, reload. Berarti sebelumnya harus ada label ya. Nah, di sini label status bayar. Nah, kemudian ada HR lagi. Nah, kemudian ada tombol ambil KRS. Nah, status bayar ini sudah, berarti bisa ambil KRS. Nah, kalau misalkan belum, ya nggak bisa ya. Berarti belumnya itu harus terseleksi secara default. Selected. Nah, ini ya.
tambahkan ini, reload, buka dari awal. Ini berarti belum ya, status bayar belum, berarti ini disable. Tombolnya disable. Berarti ini tombol ini harus kita tambahkan di sublet. Nah, gini. Buka lagi. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah salah satu contoh ingkaran dan diimplikasi. Nah, berarti di sini harus ditambahkan di sini nih ya, tambahin penerapan ingkaran dan diimplikasi. Pernyataan bersyarat. Yes. Mana? Nah, ini dia nih. Kita balikin lagi posisinya. Dan sekarang kita coba tambahkan untuk value-nya. Value ini kalau sudah 1 dan ini value-nya 0. Ini sudah adalah 1, value-nya 0. Sekarang kita di sini berarti di sini select itu bukan on click ya. Bukan on click begini tapi on change. On change. Kita ketik set tombol misalnya, set tombol, kurung buka, kurung tutup, dan sekarang kita buat script, kita buat function set tombol, dan kita coba let status bayar sama dengan dokumen get element by ID status bayar value, dan kita coba console log apa isi dari status bayar. Nah, kita coba ini kok jadi sudah ya? Belum. Sudah. Belum. Nah, ketika diklik sudah, ini nanti harus nyala. Ketika diklik belum, ini harus mati. Nah, kita lihat di sini inspect dulu, inspect. Kita lihat konsol dan kita dibuka kembali ya. Ini awalnya begini, status bayar ada belum. Kita klik sudah. Nah, menjadi keluar angka 1. Klik belum, jadi 0. Nah, sekarang kita coba enter ke bawah. If status bayar, maka kita akan mencoba mengimplementasikan ingkaran. Jadi ingkaran itu if status bayar, kalau misalkan dia true, maka di sini console log aja ya, console log. Jika sudah bayar, maka boleh KRS ya. Jadi jika status bayarnya benar, maka boleh KRS. Else, console log. Belum bisa. Nah, gini aja. Ini kita jadikan komentar. Dan kita coba reload. Kalau dia sudah bayar, maka boleh KRS.
Kalau misalkan belum, kenapa dia belum bisa? Sudah harusnya kan belum. Klik belum. Sebentar. Kenapa masuk ke sini ya? Kita buka kembali ini. Console log status bayar. Kita reload. Klik sudah. Ya, ini 1, maka boleh KRS. Klik belum. Nah, ini masih masuk ke sini ya. 0 itu berarti oleh JavaScript dianggap true ya, berbeda dengan di PHP. Makanya di sini kita harus memakai sama dengan if status bayar sama dengan 1, maka simpan. Kita coba reload lagi. Jika sudah 1, maka boleh KRS. Sekarang kalau belum, 0, belum bisa. Nah sekarang sudah benar ya untuk logikanya, 0 belum bisa. Nah sekarang kita akan terapkan yang namanya ingkaran. Ingkaran itu boleh di sini ya. Nah, jika not status bayar, ini ingkaran di dalam JavaScript. Maka kita harus balik ke ini ya. Ini ke atas, ini bolehnya di bawah. Simpan. Ini hasilnya sama aja. Kalau sudah, maka boleh KRS. Jadi masuknya ke sini. Karena di sini adalah ingkaran atau not bayar ya. Status bayar. Ini kita ubah aja dulu ya, bukan status. Ya udah nggak apa-apa lah. Jika status bayarnya false, nah ininya 1 ya. Berarti kan nantinya masuknya ke sini false. Nah, ingkaran juga bisa ditambahkan di sini ya, dan di sini nih. Jika status bayar tidak sama dengan 1, dan ini yang paling banyak digunakan ya. Nah, ini ingkarannya nih, status bayar ingkaran sama dengan 1, maka ya dari sini. Ini hasilnya sama. Kalau belum bisa. Kalau sudah, maka boleh KRS. Sekarang kita tambahkan untuk setting disable ya. Kita coba ketik dokumen .get element by ID, tapi di sini ID-nya belum dikasih ya. Misalkan di sini ambil KRS, dan di atas juga di sini harus dikasih ID. Buttonnya ini adalah ID sama dengan ambil KRS biar sama. Yang ini .disable sama dengan kalau belum bisa berarti disable-nya true. Oke, kalau yang bawah else-nya adalah sini adalah false. Oke, kita coba simpan dan kita reload. Kalau klik sudah, oke, maka nyala ya. Jika belum, maka nggak bisa tuh, nggak bisa diklik. Kalau sudah katanya muncul alert Anda boleh KRS. Oke, ini aja copy. Ini kita coba di on klik saja lah. On klik sama dengan alert. Nah, Anda boleh KRS. Simpan dan selesai kayaknya ya. Sudah ambil, oke, Anda boleh KRS. Belum, nggak bisa diklik. Oke, sekian saja dari Pygin ya untuk tutorialnya. Semoga dapat mengikuti. Toh ini kodenya juga cuma sedikit ya. Cuman berapa nih? Cuman 28.
Seperti biasa, cara pengirimannya di print screen seluruhan. Kemudian nanti muncul ini ya, masukin ke sini. Ini latihan ke berapa? 8 ya. Kita simpan. Jangan lupa di sininya harus JPEG. Terserah mau di mana saja boleh ya. Ini latihan 8. Save. Nah, gini dan seperti biasa diupload di sini. Browse. Upload. Nah, ini kalau on time-nya 1 hari ya, silakan dikerjakan biar dapat bonus. Untuk praktikumnya silakan mangga, kalau ada error-error apa silakan langsung japri aja ke Pak In ya. Sekian dari Pak In, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.